Serangan beluk atau pengerek batang memang sudah menjadi ancaman serius bagi petani padi. Serangan dapat mengurangi hasil panen, bahkan bisa saja gagal panen. Bisa dilihat di samping saya berdiri saat ini. Jadi ini termasuk lahan yang memiliki serangan beluk sangat tinggi. Bahkan ini adalah yang paling tinggi yang pernah saya temui. Kenapa bisa hal itu terjadi? Simak penjelasan lengkapnya berdasarkan fakta yang ada di sini. Selamat datang di channel YouTube FD Agri, channel yang membahas dunia pertanian bersama saya, Dian. Saat ini saya sedang berada di area persawahan yang termasuk ke wilayah Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu. Yang mana dapat Sobat Agri lihat di sini tanaman padinya itu serangan pengerek batangnya atau beluk itu memang sangat tinggi. Berdasarkan fakta di lapangan dan wawancara dengan beberapa petani, saya menemukan 4 hal yang sebaiknya jangan dilakukan. Untuk yang pertama yaitu rotasi tanaman. Di wilayah Cepu, air sudah tidak menjadi kendala karena dapat dilihat sepanjang jalan di area Cepu ini sudah terpasang instalasi listrik untuk pengairan. Sehingga di sini siklus tanaman padi tidak berhenti atau dalam 1 tahun itu dilakukan 3 kali tanam. Sehingga dalam kurun 5 tahun terakhir ini mereka tanam padi dan terus padi tanpa rotasi dengan tanaman lain. Tidak ada rotasi tanaman membuat hama pengerek batang tidak pernah kehabisan makan. Sehingga siklus hama ini tidak pernah berhenti dan populasinya akan semakin tinggi dari musim ke musim yang membuat serangan beluk di wilayah Cepu ini sangat parah. Faktor yang kedua, rotasi penggunaan insektisida. Fakta di lapangan masih banyak petani jika sudah puas dengan satu produk, mereka akan menggunakan produk itu secara terus-menerus ulang kali. Hal ini menyebabkan resistensi hama. Alhasil, pengerek batang semakin kebal dan sulit dikendalikan. Untuk itu, penting kita untuk merotasi penggunaan insektisida supaya ketika pengerek batang tidak bisa dikendalikan dengan produk A, maka kemungkinan masih bisa dikendalikan dengan produk B. Untuk faktor yang ketiga, yaitu tepat dosis. Seringkali kita tidak mengetahui insektisida yang dianjurkan, sehingga bisa saja terjadi kesalahan seperti jumlah selisih tangki per hektar, ukuran tutup, dan juga dosis. Jika yang terjadi kekurangan dosis, maka akan mengakibatkan hama tidak mati. Dan jika berlebihan, yang akan terjadi adalah hama mudah resisten. Lalu faktor yang keempat, yaitu tepat waktu. Biasanya petani akan melakukan tindakan penyemprotan ketika gejala serangan pengerek batang sudah ada. Hal ini tentunya kurang efektif, apalagi jika pengerek batang sudah masuk ke dalam tanaman, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Untuk itu, sebaiknya lakukan penyemprotan sejak dini, terutama ketika padi mulai memasuki fase bunting, supaya mala yang nanti akan muncul sudah terlindungi dari hama pengerek batang yang dapat menyebabkan tanaman padi mengalami serangan beluk. Di konten berikutnya saya akan buatkan video tentang waktu aplikasi dan jenis insektisida yang tepat untuk kendalikan pengerek batang, khususnya di daerah seperti di Cepu ini.